Pemirsa, saat berpuasa kerap orang mengatakan bila lebih sulit menahan haus dibanding dengan rasa lapar. Ya, haus menandakan bila tubuh sangat memerlukan cairan. Apalagi bila saat aktivitas berbuka dan sahur tak banyak mengkonsumsi cairan karena perut telah terasa kenyang usai menikmati aneka sajian. Bila tubuh kekurangan cairan, risiko dehidrasi pun bisa dialami siapapun, terlebih bagi seseorang yang memiliki rutinitas padat dan aktif. Dehidrasi adalah kondisi ringan yang bisa juga membahayakan. Saat kurang cairan, kerongkongan akan terasa lebih kering, kulit terasa kasar, pandangan memudar, hilang konsentrasi, atau bahkan hingga kehilangan kesadaran. Saat bulan Ramadan, kondisi ini akan rentan terjadi pada siapapun. Namun, bagaimana menyiasati agar kecukupan cairan tetap terpenuhi saat berbuka dan sahur? Selain air mineral, adakah sumber makanan lain yang bisa menambah asupan cairan pada tubuh agar terhindar dari dehidrasi? Bagaimana dengan jenis buah dan sayuran? Bisakah kedua hasil alam ini mengatasi dehidrasi? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda bersama dokter di studio berikut ini. Nah, tadi kita lihat bahwa pilihan makanan pun ternyata bisa membantu asupan supaya tidak dehidrasi. Bahaya banget dehidrasi, kalau yang berat sekali malah bisa bikin shock ataupun malah gangguan ginjal. Nah, kali ini kita akan bikin diskusi dengan hari ini narasumber kita yang selalu tunggu-tunggu, Dr. Ida Gunawan, spesialis di klinik konsultan. Betul sekali. Selamat pagi, dokter. Ini kalau lihat dokter Ida tuh fresh gitu selalu ya fresh. kan. Pasti ada rahasianya dong, Pastinya tidak dehidrasi. Nah, ya ini banyak sekali nih dok fakta atau mitos yang beredar di masyarakat nih mengenai topik kita kali ini. Katanya nih ya dok, buah semangka kaya air baik untuk mencegah dehidrasi dan juga kesehatan kulit. Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta. Fakta. Nah, pertanyaannya kok bisa? Kelihatannya semangka kan tebal-tebal gini ya. Yes, betul. Terus kayaknya ini juga keras-keras, gimana makannya? Dokter Arlin lihat nggak? Semangka ini warnanya merah ya. Yes. Warna merah, Anda bandingkan dengan buah-buah lainnya ya. Dia punya spesifik warna sendiri merah. Merah ini kaya akan antioksidan namanya lycopene. Nah, pernah dengar nggak? Lycopene itu adalah golongan dari karotenoid ya, golongan dari karotenoid, vitamin A. Dan dia ini mempunyai aktivitas antioksidan 2 kali beta karoten, 10 kali vitamin E. Jadi nggak heran kenapa kok kulitnya menjadi jauh lebih baik dengan konsumsi ini. Bukan semata-mata karena kandungan airnya, tapi selain air kan bagus tuh untuk rehidrasi kulit. Dan dia juga kaya akan antioksidan. Jadi monggo dipakai ya semangka. Cuman, ada cumannya. Ada cumannya? Ada cuman. Semangka ini mempunyai indeks glikemik yang cukup tinggi, 80. Oke. Artinya, Per berapa tuh dok per 100 gram? Kalau glycemic index tidak dihitung per 100 gram, karena dia adalah angka saja. Oke. Jadi hati-hati pada mereka yang punya tendensi gula darah cenderung naik. Karena indeks glikemiknya 80, meskipun glycemic load-nya 5. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kandungan yang tinggi karbohidrat, itu ada 2 angka yang harus diperhatikan. Yang pertama namanya glycemic index, artinya angka yang menunjukkan berapa cepat sih buah-buahan, sayuran, atau makanan apapun untuk menaikkan gula darah. Ternyata dia tergolong speed-nya 80. Jadi cepat sekali. Normalnya tuh yang bagus kira-kira kurang dari 55. Iya. Artinya cukup tinggi kan ya? Berarti cukup tinggi Nah, ya. yang kedua, selain glycemic index, kita mengenal namanya glycemic load. Glycemic load itu artinya berapa kandungan gula yang ada di dalam makanan ini. Ya. Ternyata glycemic load-nya 5. Yang bagus itu kurang dari 10. Jadi dia bagus. Cuman terlalu cepat untuk menaikkan gula darah. Jadi hati-hati buat mereka yang tendensi gula darahnya naik atau mereka yang diabetes. Bukan berarti nggak boleh ya. Boleh tapi jumlahnya ditakar ya. Berarti secara gampangnya itu sebenarnya dia untuk menaikkan gula darah itu mirip-mirip nasi putih tuh. Malah ngalahin nasi putih kali. Dan malah lebih bagus nasi merah ya dalam hal itu ya. Dalam hal itu. Jadi sebetulnya masing-masing punya keunggulan. Makanya dalam menu makanan harian kita yang seimbang selalu ada takaran yang harus diperhatikan. Ya. Tapi untuk dikonsumsi saat sahur atau berbuka puasa nggak apa-apa? Enggak apa-apa, asal jumlahnya biasanya kita memberikan kira-kira 1 slice gini nih.
Ya, jadi Oke. kira-kira 1 takaran buah dingin tuh ya abang-abang jual kan kira-kira potongannya seperti ini ya, kira-kira. Abang-abang jualan pas sahur gitu ya? Nggak sih ya? Oke, selanjutnya nih Dokter Vito. Ya oke, baik di fakta atau mitos berikutnya. Ini menarik juga nih, karena buah belimbing katanya dapat mencegah dehidrasi. Tapi bagi penderita penyakit ginjal ini nggak boleh konsumsi belimbing. Iya. Fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Oh, Nah, fakta. fakta lagi ya, kok bisa seperti ini? Ini belimbing kandungan airnya cukup besar loh. Mereka mengandung kira-kira hampir 98 sampai 99% air. Tapi harus lihat, di balik warna kuning yang cantik ini yang seperti star, seperti bintang, ternyata dia mengandung yang namanya asam oksalat. Kemudian dia mengandung satu macam toksin yang ada di dalam buah ini, yang pada orang yang sensitif atau pada orang yang sudah mempunyai underlying disease, penyakit bawaan, misalnya penyakit ginjal atau dia punya epilepsi, sering kejang, maka sebaiknya buah ini dikurangi atau kalau bisa dihindari. Kenapa? Pada mereka yang punya kelainan ginjal, karena dia tinggi oksalat, di dalam tubuh dia bisa infiltrasi, bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan ginjal yang halus, sehingga bisa merusak fungsi ginjalnya, karena terjadinya endapan-endapan kristal oksalat di situ. Nah, yang kedua, buat mereka yang cenderung untuk kejang, misalnya penderita epilepsi, anak-anak yang punya tendensi kecenderungan sering kejang, maka ini hati-hati. Kenapa? Karena dia bisa ikut memblok kerja neurotransmitter atau bahan-bahan kimia yang menghantarkan listrik di otak, terutama pada GABA, tapi dia bisa ikut meningkatkan rangsangan aktivitas neuron tertentu sehingga risiko terjadi kejang menjadi lebih besar. Tapi tidak berarti buah ini akan menyebabkan itu pada semua orang, enggak. Pada orang-orang Ya. yang sensitif saja. Atau yang Oke. punya dasar penyakit seperti itu. ya. Yes, oke. Nah, ini selanjutnya nih dokter. Ini murah meriah, ada di mana-mana. Biasanya kalau misalnya kita lagi makan ayam, suka ada tuh lalapannya itu timun. Nih katanya nih ya dok, timun itu katanya bagus banget untuk dikonsumsi saat sahur karena bisa menjaga tubuh dari dehidrasi saat berpuasa. Ini Ya. fakta atau mitos Ya, dokter? ini fakta. Tapi jangan dijawab dulu. Kecepetan. Itu fakta, tapi kenapa ya? Dan Ya. berapa banyak sih kita harus konsumsi timun dalam satu hari? Sesaat lagi kita akan jawabnya, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Sehat pemirsa, nah itu lagi tadi adalah cara-cara untuk mencegah dehidrasi. Nah salah satunya itu juga adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang tepat saat kita sahur dan berbuka. Nah makanya nih hari ini kita membahasnya, tapi ini ada satu fakta yang sudah terjawab ya dok ya. Katanya nih ya mentimun itu sangat bagus sekali untuk mencegah dehidrasi nih karena kita bisa mengkonsumsinya saat sahur. Nah ini fakta atau mitos tadi sudah jawab fakta ya dok. Betul. Tapi kenapa dokter? Ya, baik. Kalau kita lihat timun ya ini sering sekali jadiin teman lalapan. Yes. Timun ini ternyata selain dia kaya akan air, pada prinsipnya gini mungkin penonton di rumah, bahwa hampir semua sayur dan buah kaya akan air. Nah tinggal kita gradasi, kita golongkan mereka. Yang paling banyak airnya itu kelompok yang mana? Yang nomor 2 adalah kelompok yang kandungan airnya kira-kira 80-90%. Jadi kandungan air dalam sayur dan buah itu rata-rata di atas 75%. Nah, kelompok yang paling tinggi itu adalah 92-99%. Yes. Salah satunya adalah yang ada di mentimun ini. Tapi yang harus kita lihat, selain kandungan air, kalau kandungan air kan hampir semuanya ada. Baik. Tapi kandungan lainnya apalagi gitu, sehingga bisa membuat kita menjadi jauh lebih sehat di masa puasa ini. Masa puasa kan tidak cuma membutuhkan cairan supaya tidak terdehidrasi, tapi yang kedua dia juga membutuhkan stamina dong, supaya bisa bertahan sampai nanti saat kita berbuka. Ya. Selain air, dia juga tinggi akan antioksidan, salah satunya adalah kelompok beta karoten. Beta karoten itu adalah bentuk provitamin A. Artinya bahan yang dibutuhkan untuk dibentuk oleh tubuh menjadi vitamin A. Dan vitamin A kita tahu dia mempunyai keunggulan sangat bagus untuk ikut meningkatkan imunitas tubuh kita. Selain itu dia juga kaya akan serat. Nah terutama serat yang larut. Jadi serat itu juga dibagi dua, ada serat yang larut dan serat yang tidak larut. Serat yang larut ini sangat bagus untuk ikut mengendalikan gula darah, ikut mengatur kolesterol, ya profil lipid dalam tubuh kita. Jadi kalau kita konsumsi timun murah, meriah, mudah didapat,
dan kapan saja ada. Jadi tidak tergantung dari musim. Ya. Maka ini sangat baik sekali, apalagi untuk waktu sahur. Waktu ya. sahur Iya. ya, wow. Dan ini Lumayan tahu nggak, banget ya. timun ini membuat saya merasa agak kurang merasa bersalah gitu kalau makan berlemak kadang-kadang ya, mengurangi rasa bersalah itu. Tapi bukan seperti itu ya dok ya, nggak kayak digurah gitu kan kalau misalnya kita lagi makan yang lemak Oh, iya. gitu ya, nggak kan ya dok ya? Itu- Tidak begitu. iya. Jadi sering sekali orang berpikir, tadi kan saya bilang dia kaya akan serat, kaya akan... Terus ini jadiin apa ya, bumper. Iya. Iya, Jadi makan berlemak sebanyak-banyaknya, toh saya ada timun dalam bentuk lalapan. Iya. Kadang-kadang cuma 2 atau 3 Iya. hiasan itu loh. Lah itu nggak menggantikan. Itu juga Iya, nggak dimakan, cuma hiasannya doang kadang-kadang. Iya, kadang-kadang hiasannya padahal itu tidak hanya cantik ya, ternyata ya memang ada juga khasiatnya. Nah selanjutnya nih dok, ini bunga kembang kol. Ya Allah, Baik. terima kasih banyak ya. Ini buat Dokter Arlin hari ini ya, bunga kol ya hari ini. Ini dok katanya kembang kol ini katanya mengandung air 92% sehingga sangat baik untuk mengatasi dehidrasi. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini adalah fakta. Fakta dok, ini saya Terima persembahkan kasih, ya untuk ya. dokter. Kadang-kadang kita bingung ya. Dokter Arlin kasih kembang, bawa kembang yang bagus ya. Oh, iya. Ini bagus dok khasiatnya Iya, pasti. betul. Kalau kita lihat kembang kol, pasti orang nggak berpikir, masa iya sih kembang kol keras seperti ini kok airnya banyak? Pasti yang dipikir air banyak ya, kayak tomat, gini-gini toh ya Iya. buah. Iya, ini jelas ada airnya lah kalau Iya, yang lain. iya. Ini kan Mantap. kayaknya Kayaknya kering. kan kering banget, Iya. terus Betul. keras, punya aja capek gitu ya. Betul. Tapi ternyata kandungan airnya 99%. Banyak sekali kan ya? 99%. Jadi dia tinggi sekali. Nah makanya kandungan airnya ada di mana? Disimpan di sini nih loh, batang-batangnya ini. Coba kita lihat dok. Jadi Oh, yang- di batang sini ya. Nah. Coba kita cabut aja deh. Mari dibuka. Nah, Oh, di batangnya ya. di batang-batang ini nih kandungan airnya tinggi sekali gitu. Jadi tapi bukan di bunganya itu ya dok ya? Ya di bunganya kalah banyak karena dia Oh, kalah gampang banyak. teruap. Tapi yang di sini ini Oh. adalah cadangannya yang paling besar. Berarti justru kalau misalnya kita makan mau dapetin banyak airnya, ya batangnya juga harus dimakan. Bunganya justru banyak antioksidannya. Bunganya Jadi, tapi banyak antioksidannya. makanya kalau makan kombinasi, jangan cuma Kombinasi. protolin kembangnya aja, kemudian batangnya dibuang. Ya itu saya tuh. Ya memang soalnya batangnya kayak keras ya soalnya Iya ya. dok, keras. Betul sekali. Tapi ternyata malah airnya tuh 99% kandungannya. Ya. Wow, luar biasa ya. Cukup banyak. Nah Oke. ini ada lagi nih. Ini katanya yang mengandung air lagi ya. Jadi kalau kita lihat jeruk Bali ya, jeruk Bali ini katanya bagus untuk mencegah dehidrasi dan menjaga kadar gula darah. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Nah, kalau air udah nggak usah diragukan dong, kan isinya banyak Memang sekali air, airnya, iya. memang air ya. Tapi jangan lupa kok dia bisa mengendalikan gula darah, seratnya. Tadi ingat nggak saya ada sebut-sebut selain air, yang dilihat jangan hanya air, yang dilihat juga antioksidan dan seratnya. Yes. Di dalam jeruk Bali, jeruk yang bulat itu isinya cuman palpi-palpi gitu kan ya. Betul. Iya. Dan itu palpi itu seratnya tinggi, terutama serat-serat yang larut, dan dia bagus sekali untuk ikut mengendalikan gula darah, seratnya. Yang kedua, glycemic index, ingat nggak saya sebutkan? Yes. Kalau bicara mengenai karbohidrat, mau bicara mengenai gula, maka perhatikan 2 angka itu, glycemic index dan glycemic load. Nah, glycemic index dia bagus di bawah 55. Jadi sangat baik. Cuman kalau saya bilang baik bukan berarti setiap kali makan 1 buah jeruk Bali yang segitu. Itu dihabiskan. segede kepala ya dok. Iya, kayaknya kembung juga ya lama-lama Gede ya. banget. Iya. Itu baiknya gimana tuh dok? Jadi- Makannya sesuai porsi. Ya, sesuai porsi. Jadi biasa kita memberikan asupan buah itu kira-kira buah dan sayur 5 sampai 6 porsi satu hari. Jadi Satu kalau hari. mau dibagi rata supaya nggak pusing, setiap kali kita makan pagi sarapan di situ ada buah dan ada sayur. Ya. Nanti makan siang ada buah dan sayur, dan makan malam ada buah dan Ya. sayur. Yang penting pasti harus dimakan, jangan cuma buat hiasan doang ya. Soalnya sering sekali kalau misalkan orang makan itu hiasan-hiasan aja dikiranya Ya. gitu. Jadi Ya. setelah itu makanan habis, hiasannya buah-buahnya masih ada. Iya, betul sekali. Nah itu apa bagusnya nih ya dok ya, buah-buahan dan sayur-sayuran itu yang indah-indah dilihat ya kan. Itu apakah kita harusnya makannya sebelum makanan yang lauk yang lainnya, karbohidrat dan proteinnya dan lemaknya, atau setelahnya tuh dok bagusnya? Tergantung kondisinya Dokter Arlin. Dokter Arlin mau cerita untuk apa? Kalau Dokter Arlin mau cerita misalnya saya mau berdiet dok, karena biasanya konotasi sayur dan buah kan lebih banyak untuk orang diet. Iya. Karena orang-orang pada umumnya tidak terlalu suka nih yang namanya sayuran, tasteless ya, nggak ada rasanya. Tapi kalau buah masih mendingan. Kalau Anda mau berdiet, maka usahakan makan dulu sayur dan buahnya. Tujuannya Gitu. apa?
kenyang. Kenyang Sehingga duluan ya. ya lambung kita Tapi yang kalau- volumenya segini separuhnya udah bisa Yes, diisi. betul. Nah, tapi kalau misalnya buat puasa kayak gini nih dok, buat mencegah dehidrasi Ya. nih, apakah kita harus makannya sayuran buahan dulu atau setelahnya? Sebaiknya dicampur dalam bentuk makanan boleh. Jadi kita makan dulu yang utama, Ya. kemudian sayur dan buah. Tapi prinsipnya gini ya, sayur dan buah ini kan punya keuntungan banyak untuk mencegah supaya kita tidak kekeringan, tidak dehidrasi. Kemudian seratnya banyak, jadi puasanya bisa bertahan lebih panjang. Jadi pada saat kita sahur, porsi makanan utamanya jangan terlalu besar sehingga Anda melupakan porsi sayur dan buah. Itu yang nggak boleh. Oh gitu ya. Nah. Isi piringnya tuh Betul, ya, isi komposisinya piringku. juga harus diperhatikan ya dok ya. Betul sekali. Tiba-tiba kita kenyang duluan sama nasi, ya udah begah gitu kan rasanya. Nanti baru bangun tidur udah haus biasanya. Betul sekali. Ya. Nah, gimana kalau kita makan dengan teman-temannya ya? Misalkan sekarang kadang-kadang sayuran itu kan kita anggap sayur padahal masuk dalam makanan, selada misalnya gitu. Nah, selada itu gimana tuh? Apakah memang dia juga mengandung air apa enggak? Kadang-kadang kan orang pikirnya wah ini sayuran nih. Atau Iya. garnish doang Garnish ya, kelihatannya. hiasan ya, Iya, hiasan aja. Baik, daun selada itu kandungan airnya cukup tinggi sekali ya. Tapi seratnya memang kalah tinggi dibandingkan si kembang kol tadi atau dibandingkan dengan si tomat tadi ya. Jadi kalau kita mau makan, maka itu dimakan biasanya sebagai appetizer ya dalam bentuk salad. Jadi biasanya bikin salad, nah itu kita makan dulu, habis itu baru kita makan makanan utama yang harus kita konsumsi. Nah setelah itu kita makan buah. Artinya apa? Pada saat kita mulai makan, kita sendiri mesti taker badan kita. Kira-kira saya mau makan kira-kira 90% kenyang. Maka makanin saladnya kira-kira 10-20%. Nanti kan masih ada. Masukkan makanan utama 50%. Sisanya ditembak dengan buah-buahan untuk kemudian tambahkan dengan air. Karena pada waktu mendekati imsak kita dianjurkan untuk makan makanan yang kaya akan cairan gini seperti buah maupun minum air putih. Jangan lupa, kalau enggak pasti nanti bisa terjadi dehidrasi. Oke, berarti 50-50 ya dok. Jadi 50% buah-buahan dan sayuran ya kan, 50% lagi itu adalah si nasi dan lauk-lauk pauknya ya. Oke, ini dok, sebagai dokter yang sangat dekat dengan tomat ya, meneliti tomat. Enggak. Ya benar, meneliti tomat beliau. Iya memang kan, ya. meneliti tomat kan. Nah, ini tomat nih dok, katanya ya, tomat itu dapat menjaga tubuh tetap terhidrasi dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Ini fakta atau mitos dokter? Ya pasti fakta. Asik, ya. fakta. Nah pertanyaannya kok bisa tomat kecil-kecil mungil dan murah loh ini tomat ya, enggak terlalu mahal. Betul. Dokter Arlin lihat nggak, tomat ini ada warnanya macam-macam. Ada yang warnanya merah dan ada juga yang warnanya agak orange-orange, lihat nggak? Yes, betul dok. Kalau dokter Arlin mau milih untuk mendapatkan antioksidan supaya imunitas tubuh terjamin, cari yang merah. Cari yang merah. Makin merah dia, maka kandungan likopennya makin tinggi. Tadi saya ada menyebutkan likopen juga ada di semangka. Yes. Nah, jadi artinya likopen ini adalah warna kemerahan yang banyak terdapat pada buah maupun sayur. Berarti makin menyala, makin merona merahnya, makin tinggi kadar antioksidannya, makin baik untuk kita yang berpuasa supaya mencegah dehidrasi gitu ya dok ya? Betul banget, tapi ingat loh ya, ini tomat ini beda loh ya likopennya, cara makannya. Cara makannya Nah, gimana biasanya dok? kan dibikin seperti garnish, dipotong-potong gitu atau salad ya. Enggak loh, untuk mengeluarkan likopennya supaya bermanfaat untuk tubuh, maka si tomat ini harus dipanaskan. Oh, jadi ini harus diapain dok? Ditumis atau dijadiin sop atau di bake gitu ya, dipanggang. Bentar. Atau biasanya saya tuh suka banget masak gitu kan. Kan ini peneliti tomat Masa ceritanya. sih pas banget ya, aku suka banget makan loh. Ya kan, tuh. Komplit Dipepes, masukin dipepes, Oh, iya, ya itu kan. benar. Itu juga enak tuh, mantap kan. betul banget. Pagi-pagi lagi puasa Jadi lapar ngomongin ya kayak masih gini jadinya. ya, mohon maaf. Kok jadi ingat, Oke, soalnya ya. ingat teman-temannya tomat, soal tomat kan nggak sendiri biasanya. Jadi ingat Iya. di kepikiran. Tapi makanan berarti yang lain. ini ya mematahkan mitos-mitos kadang-kadang tuh soalnya kalau misalnya tomat, ibu-ibu suka potong, udah langsung disajikan aja. Padahal sebenarnya antioksidannya itu semakin kalau dipanaskan ya dok ya, itu ternyata kandungannya makin keluar. Tapi ada tapinya loh, dipanaskan. Aku ingat dulu, mungkin perlu diingatkan lagi pada pemirsa kita, dipanaskan berapa lama dan harus didinginkan gimana dokter? Betul. Iya.
Jadi si tomat ini sebetulnya di dalamnya sudah ada antioksidan lainnya selain dari si lycopene. Ada vitamin B, vitamin C. Artinya kalau Dr. Arlin hanya makan segar, nggak salah juga. Tapi Dr. Arlin hanya mendapatkan vitamin B dan C. Dan kita tahu lycopene ini aktivitas kerjanya itu di atas vitamin-vitamin lainnya. Jadi dia tinggi sekali aktivitasnya. Dan untuk mendapatkan dia, sebetulnya di dalam buah tomat segar ada nggak ada, tapi bentuknya trans. Supaya bisa diserap cepat oleh tubuh, maka dia harus diubah. Ganti baju dulu menjadi cis. Nah, supaya dia ganti baju, dia harus dipanaskan selama 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 Nah, menit. kita pernah lihat nggak, tomat kalau dipanasin kan kulitnya pada ngelotok tuh, kayak orang keselepuh air panas. Betul. Nah, sampai sebatas itu. Kemudian kalau mau dimakan, kulit dan bijinya dibuang. Yang dimakan hanya dagingnya saja. Masih tetap merona-rona, jangan sampai loyo gitu ya dok ya, tomatnya. Oke. Oke. Jadi kan harus segar biar nggak dehidrasi. Betul ya. Oke, selanjutnya. Berikutnya nih melon ya. Kalau ini salah satu favorit saya nih buah ini ya. Nah ini katanya melon ini dapat mencukupi kebutuhan cairan tubuh, sekaligus juga mencegah, menjaga kesehatan kulit dan tulang. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Wow. Ya, lihat ya, dari tadi kita cerita fakta. Kenapa? Umumnya sayur dan buah itu memang sangat dianjurkan, sampai separuh piring ya, keuntungannya luar biasa. Dr. Arlin dan Dr. Vito tahu nggak yang namanya melon ini kaya akan antioksidan yang pernah dikenal namanya superoksid dismutase. Wow. Nah, itu ada antioksidan yang khusus spesifik. Jadi dari penelitian mereka lihat bahwa SOD, ya kita biasa sebut SOD, dia mempunyai efek sebagai aktivitas enzim pada antioksidan. Dari ekstrak ini mereka neliti si melon ini, dibuang bijinya, dibuang kulitnya, diambil ekstraknya dalam bentuk jus, kemudian diberikan pada penelitian hewan percobaan, ternyata efek untuk pembersihan sel kansernya bagus sekali. Wow. Jadi kalau satu antioksidan bisa bekerja sampai tingkat seluler, kalau kita bicara kanker artinya dia harus kerjanya di tingkat seluler. Artinya aktivitas enzimnya, aktivitas antioksidannya sangat baik. Ya, nah itu. Nah ini bagi pemirsa Hidup Sehat yang baru aja menyaksikan, mungkin dari dulu kita sudah sering bilang antioksidan. Antioksidan ini berfungsi untuk merangkal radikal bebas. Jadi kalau misalkan singkat cerita, kalau Anda misalkan kena polusi, asap, mungkin rokok, ataupun Anda sering begadang ya, mencegah kerutut-kerutan di lipatan mata Anda. Nah ini adalah antioksidan itu yang penting dan bekerja sebenarnya ya. Betul sekali ya. Memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Itu antioksidan. Dari tadi disebut oleh Dr. Ida itu maksudnya. Yes, betul. Nah ini kembali lagi nih ngomongin si melon ini nih dok. Ini kan melon kan ada warna-warni ya dok ya. Ada yang warna orange, ya kan? Ada yang warna hijau. Nah itu apakah si SOD itu ada semua di semua jenis melon atau gimana dok? Semua jenis melon dia ada. Semua jenis melon. Cuman perbedaannya apa? Perbedaannya cuman indeks glikemiknya, kadar manisnya itu loh, tingginya fruktosa. Kalau yang warna hijau ini rasa manisnya lebih tawar ya, lebih light, lebih ringan dibanding dengan yang warnanya merah. Yang warna merah itu manisnya luar biasa. Nah, cuman bedanya di tingkat itu. Tapi kalau bicara antioksidan semuanya sama. Semuanya sama. Nah, dok kalau misalnya nih dok, biasa ya, saya punya banyak pertanyaan kalau ngomongin makanan. Ini kalau di jus gitu kan, tadi kan kita ngomonginnya 50-50 nih ya, 50-50. Tapi kalau misalnya nih kadang-kadang ada yang aduh susah banget kasih buah-buahan dan sayur-sayuran ya untuk anti dehidrasi ini. Apakah di jus itu lebih baik gitu dok? Ya, ini mau ceritanya apa? Kalau kita mau cerita hanya mendapatkan cairan, silakan aja. Tapi kalau di bulan puasa ini supaya kita bisa bertahan lebih lama, kan sahur kan ini ceritanya. Betul. Maka selain cairan, kita juga butuh serat. Kan kita harus menjaga supaya kita tahan berpuasa kira-kira 14 jam ke depan. Betul. Oleh karena itu saya sangat anjurkan jangan di jus. Jadi dimakan dalam bentuk buah potong. Dalam bentuk buah potong ya, tadi ya 5 porsi ya kan, kalau bisa warna-warni ya dok. Betul, ya. kayak Dan ini juga loh. betul ya seperti ini, dan juga itu harus porsinya ya dok ya. Betul. Tadi dokter juga udah memberitahu porsinya 50-50 ya, jangan berat di nasi ya bapak-bapak ibu-ibu. Ya kan, tetap harus ada porsi 50% untuk buah-buahan dan sayuran ya. Oke, terima kasih Dr. Ida. Terima kasih banyak Dr. Ida, luar Terima biasa kasih. sekali informasinya, semoga bermanfaat nih untuk masyarakat. Nah, tapi juga nextnya itu kita juga masih punya informasi penting ya Dr. Vito yang akan penting banget. disampaikan oleh bukan dokter ya, Intan Saumanina dan juga Darius ya. Nanti kita akan kedatangan ya kan. Apa aja informasinya nanti sesaat lagi hanya di Hidup Sehat.